Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 264, membangun kembali Sekte Tarsuna, meninggalkan Gunung Wolong tempat Menara Naga Terbang berada. Luo Xiu selalu tersenyum. Karena perjalanan ini adalah panen yang luar biasa. Tidak hanya mendapatkan jari pedang surgawi dan keterampilan pemurnian ilahi Tarsuna dari Menara Naga Terbang, tetapi juga berhasil harta keluarga Fan untuk awal pembentukan kekuatan sekte. Dana dari hasil dari memeras itu hampir cukup. Sementara pembangunan area di luar alam rahasia hanya menggunakan material biasa bermutu rendah. Meski areanya relatif luas, biaya sebenarnya tidak terlalu mahal. Menara Naga Terbang ini khusus digunakan untuk memilih para jenius. Alangkah baiknya jika kita bisa memindahkannya kembali. Luo Xiu melihat kembali ke Menara Naga Terbang yang menjulang tinggi dan bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatanmu saat ini belum cukup untuk memindahkan menara itu, anak muda. Setelah kultivasimu mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, kamu dapat memindahkan Menara Naga Terbang kembali dengan bantuan Master Formasi tingkat ke-7, kata Kaisar Bela Diri ke-8. Hehe, tunggu saja. Bagaimanapun, Menara Naga Terbang ini cepat atau lambat akan menjadi milikku jika berdiri di sini. Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Setelah hening sejenak, suara Kaisar Bela Diri ke-8 tiba-tiba terdengar lagi, dengan sedikit nada serius dalam suaranya. Nak Luo, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Bagaimana dengan itu? Ada apa? Kata Kaisar Bela Diri ke-8. Saya harap kamu dapat membangun kembali Sekte Tarsuna. Kaisar Bela Diri ke-8 mengatakan ini untuk pertama kalinya. Meskipun kamu bukan murid Sekte Tarsuna, tapi kamu telah menerima warisan Sekte Tarsuna. Apakah itu saat kamu di alam rahasia Istana Ungu, Menara Naga Terbang, atau alam rahasia Iblis, alam rahasia Raja? Semua ini terkait erat dengan Sekte Tarsuna. Kaisar Bela Diri ke-8 tampaknya memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sekte Tarsuna yang telah dihancurkan di zaman kuno. Dan bukankah kamu, nak, selalu ingin berlatih teknik pembunuhan ke-8 Tarsuna? Selama kamu membangun kembali Sekte Tarsuna, kamu akan menjadi pemimpin Sekte Tarsuna. Aku tidak hanya bisa mengajarimu teknik pembunuhan ke-8 Tarsuna, tapi aku juga akan membantumu sekuat tenaga untuk memperkuat sekte ini. Di masa lalu, Kaisar Bela Diri ke-8 tidak pernah memiliki ide untuk membangun kembali Sekte Tarsuna. Bagaimanapun, Sekte Tarsuna telah dihancurkan selama puluhan ribu tahun, dan dialah satu-satunya yang tersisa sebagai penatua. Namun ketika Luo Xiu tiba-tiba mengusulkan gagasan untuk menciptakan kekuatannya sendiri, gagasan untuk membangun kembali Sekte Tarsuna juga tumbuh di benak Kaisar Bela Diri ke-8. Ia sangat berharap Sekte Tarsuna dapat memperoleh kembali kemakmurannya di zaman kuno. Ia juga berharap dapat menemukan pelaku yang menghancurkan Sekte Tarsuna di zaman kuno, dan kemudian menyerang dan membunuh mereka atas nama Sekte Tarsuna. Sejujurnya, saya bisa mengajari kamu dengan perjanjian. Saya tidak akan pernah menyebarkan warisan Sekte Tarsuna dengan mudah. Tetapi selama kamu setuju untuk membangun kembali Sekte Tarsuna, saya akan mengajarimu teknik-teknik Sekte Tarsuna dengan tanpa perjanjian lagi. Setelah mengatakan hal ini, Kaisar ke-8 terdiam dan menunggu jawaban Luo Xiu. Bukan tidak mungkin membantumu membangun kembali Sekte Tarsuna. Luo Xiu tersenyum tipis. Baginya, mendirikan sekte hanyalah sebuah ide untuk menciptakan kekuatannya sendiri sehingga ia bisa lebih nyaman melindungi keselamatan kerabatnya di kerajaan negara bagian langit. Mengenai apakah akan membangun kembali Sekte Tarsuna atau menciptakan kekuatan baru, Luo Xiu tidak peduli. Apalagi, jika dia membangun kembali Sekte Tarsuna, dia juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Selain keterampilan unik teknik penindasan dan pembunuhan Tarsuna, Kaisar Bela Diri ke-8 juga akan mengajarkannya tanpa syarat. Kaisar Bela Diri ke-8 biasanya memiliki keraguan tentang bimbingan dan ajarannya, dan Luo Xiu secara alami mengetahuinya dengan baik. Bagaimanapun, mereka berada dalam hubungan kerjasama, dan hubungan mereka belum cukup baik. Kamu setuju? Mendengar perkataan Luo Xiu, Kaisar Bela Diri ke-8 tiba-tiba bertanya dengan nada mendesak. Luo Xiu tersenyum licik. Saya baru saja mengatakan bahwa saya dapat mempertimbangkannya, tetapi saya belum menyetujuinya. Di zaman kuno, Sekte Tarsuna memiliki orang-orang kuat dari alam abadi yang bertanggung jawab, dan ada juga 3 tetua Kaisar Bela Diri dari alam abadi. Mereka seharusnya berasal dari Tanah Suci, kan? Tentu saja,
Sekte Tarsuna juga merupakan penguasa di wilayah selatan sebagai tanah suci kelas atas, kata Kaisar Bela Diri ke-8. Di zaman kuno, orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar, dan hanya keluarga sekte dengan orang kuat tingkat kekal yang bertanggung jawab yang dapat memenuhi syarat untuk disebut tanah suci. Kalau begitu, apakah Sekte Tarsuna hanya memiliki 9 rahasia dan tidak memiliki teknik ilahi? Sejak membangkitkan teknik ilahi, Luo Xiu telah belajar bahwa teknik ilahi lebih unggul daripada keterampilan unik, dan setiap teknik ilahi memiliki kemampuan yang luar biasa. Kamu benar-benar mengetahui teknik ilahi? Kaisar Bela Diri ke-8 sangat terkejut. Luo Xiu bingung, diam-diam bertanya-tanya apa yang terjadi dengan teknik ilahi itu. Saya juga memiliki teknik ilahi, namun dia bisa merasakan teknik ilahi dari nada suara Kaisar Bela Diri ke-8 yang sepertinya tidak biasa, jadi dia tidak menyebutkan bahwa dia memiliki teknik ilahi. Saya juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa di atas seni bela diri tingkat 9, ada keterampilan unik yang dibagi menjadi tingkat bawah, menengah, atas, dan ekstrim. Di atas keterampilan unik tingkat tertinggi, ada teknik ilahi. Meskipun Sekte Tarsuna kami adalah tanah suci di zaman kuno, seperti yang lainnya, tetapi itu hanyalah tanah suci biasa. Pemimpin sekte adalah kultivator abadi. Dia tidak dianggap sebagai yang teratas di antara rekan-rekannya. Saya hanya mendengar tentang teknik ilahi. Jika saya ingin mendapatkan teknik ilahi, saya hanya punya satu. Ada 2 cara. Yang pertama mengandalkan pemahaman sendiri, dan yang lainnya adalah mendapatkan ketuhanan dari ahli tingkatan abadi yang menguasai teknik ilahi. Setelah pemurnian, seseorang secara alami dapat menguasai teknik ilahi yang telah dia pahami. Meskipun Kaisar Bela Diri ke-8 kuat di masa lalu, namun Kaisar Bela Diri ke-8 tidak tahu banyak tentang teknik ilahi. Karena teknik ilahi adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berada di level abadi atau lebih tinggi. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Luo Xiu menyadari betapa beruntungnya dia bisa membangkitkan jiwa kekalnya di ambang kematiannya. Namun sejujurnya, jiwa kekalnya itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri, melainkan karena bantuan manik hidup dan mati. Menurut Kaisar Bela Diri ke-8, hanya ada 2 cara untuk memperoleh teknik ilahi. Mungkinkah manik hidup dan mati juga merupakan dewa? Ide ini dengan cepat ditolak oleh Luo Xiu. Dia dapat memastikan bahwa manik hidup dan mati bukanlah ketuhanan, tetapi harta asli yang berasal dari hukum asli kehidupan dan kematian. Bagaimanapun, tanpa kekuatan abadi, dia tidak akan mampu mencapai ranah Raja Bela Diri hanya dalam beberapa tahun. Hanya saja kondisi pemicu jiwa kekalnya relatif ketat, harus dipicu saat berada di ambang kematian. Luo Xiu memperkirakan bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, jika dia ingin memicu teknik ilahi abadi, lawannya setidaknya harus seorang ahli bela diri di level 7 atau lebih, penguasa bela diri untuk dapat memberikan tekanan yang cukup kepadanya. Oke, saya berjanji untuk membangun kembali Sekte Tarsuna, dan saya akan menjadi kepala sekolah Sekte Tarsuna mulai sekarang. Setelah mempertimbangkan situasinya, Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Kaisar Bela Diri ke-8 menghela nafas lega, seolah-olah sebuah keinginan telah terpenuhi. Dia juga menepati janjinya dan mengajarinya teknik pembunuhan penindasan Tarsuna. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Luo Xiu, dia percaya pada karakter Luo Xiu. Karena dia mengatakan dia akan membangun kembali Sekte Tarsuna, dia pasti akan melakukannya. Ketika Luo Xiu kembali lagi, dia melihat pekerjaan konstruksi di luar alam rahasia hampir selesai. Gerbang gunung telah dibangun, dan sebuah plakat besar telah digantung di atasnya, tetapi belum diukir. Kamu ingin menciptakan suatu kekuatan, tetapi kamu belum memberinya nama, kata Su Jingnian sambil tersenyum. Luo Xiu tersenyum tipis. Alam rahasia Istana Ungu ini dulunya adalah alam rahasia dari Sekte Tarsuna kuno. Sejak saya mendirikan sekte di sini, itu setara dengan mewarisi tradisi bela diri dari Sekte Tarsuna. Saat dia berbicara, Luo Xiu mengambil langkah di udara, mengangkat tangannya, dan di atas plakat besar, 3 karakter besar tersebut, tulisan itu tentu saja adalah Sekte Tarsuna. Su Jingnian berdiri di belakangnya, dan ketika dia melihat 3 kata ini, pupil matanya sedikit menyusut. Kemudian, Luo Xiu datang ke bangunan berlantai 3. Gedung ini telah selesai dibangun tetapi belum diberi nama. Luo Xiu menjentikkan lengan bajunya dan menamakannya Paviliun Tarsuna. Paviliun Tarsuna berisi semua jenis seni bela diri. Luo Xiu berjalan ke loteng, mengangkat tangannya, dan ratusan slip batu giok terhampar di lantai pertama. Slip giok ini semuanya mencatat rekor seni bela diri tingkat ke-7, termasuk latihan, seni bela diri, teknik tubuh, dan bahkan teknik pemurnian tubuh dan teknik pemurnian jiwa yang langka. Adapun asal-usul keterampilan ini berasal dari reinkarnasi di manik hidup dan mati. Dengan tingkat kultivasi Raja Wu, Anda dapat memperoleh berbagai seni bela diri tingkat ke-7 dari reinkarnasi dari Wu,
Anda dapat memperoleh seni bela diri tingkat 8. Di alam Kaisar Bela Diri, seseorang dapat memperoleh seni bela diri tingkat 9. Teknik apapun yang pernah muncul di dunia ini dapat diperoleh melalui reinkarnasi, karena reinkarnasi membawa kenangan akan kehidupan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di lantai 2 Pavilion Tarsuna, Luo Xiu menggunakan lebih dari selusin seni bela diri tingkat 8 yang telah ia peroleh, termasuk keterampilan tingkat 8 teratas seperti kekuatan naga sejati dan pembekuan jiwa. Selanjutnya, di lantai 3 Pavilion Tarsuna, Luo Xiu menampilkan seni bela diri kelas 9 teknik energi ungu dan seni bela diri kelas 9 teknik kultivasi tingkat 8 dan teknik pedang jari surgawi. Selain itu, beberapa seni bela diri Kaisar Bela Diri ke-8 kelas 8 dan 9 juga ditempatkan di Pavilion Tarsuna ini oleh Luo Xiu. Siapapun yang menjadi murid Sekte Tarsuna saya dapat berlatih seni bela diri kelas 7 sesuka hati. Seni bela diri kelas 8 harus berada pada tingkat pemurnian ilahi atau lebih tinggi. Seni bela diri kelas 9 harus berada pada tingkat Raja Bela Diri atau lebih tinggi. Kamu harus setia pada sekte dan hanya bisa mempraktikkannya setelah melalui pemeriksaan. Adapun beberapa keterampilan rahasia yang telah dikuasai Luo Xiu, kecuali Yan Yuer, dia tidak memiliki rencana untuk mengajarkannya kepada orang lain. Saat ini, pengembangan sekte tidak mungkin dilakukan. Tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru, harus dilakukan dengan proses langkah demi langkah. Segera setelah itu, ada pavilion perang, pavilion alkimia, pavilion penempaan senjata, pavilion formasi, warisan dan lain-lain. Luo Xiu tidak kekurangan, tetapi kekurangannya adalah bakat yang setia kepada sekte tersebut. Termasuk pavilion Tarsuna, semuanya adalah area penting dan Luo Xiu mengatur formasi masing-masing. Dengan cara ini, rekonstruksi sekte Tarsuna menggunakan prototipe sederhana. Luo Xiu memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk menyelesaikan rekonstruksi gerbang gunung. Selama periode ini, dia memasuki dunia rahasia dan bersiap untuk meningkatkan kekuatannya selama periode ini. Karena dia tahu betul bahwa begitu dia mendirikan sekte, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Belum lagi seandainya ada orang yang tertarik untuk masuk ke alam rahasia Istana Ungu lalu mengintimidasi murid-muridnya, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, dan berita bahwa Luo Xiu berencana mendirikan sekte menyebar ke seluruh kerajaan negara bagian langit. Pada hari ini, di luar formasi pelindung gunung, api tiba-tiba melesat ke langit, dan lautan api yang tak berujung melonjak, menyelimuti langit di atas formasi pelindung gunung. Di dalam formasi, ekspresi Su Jingnian sedikit berubah, dan binatang iblis besar yang tampak seperti unicorn api muncul di lautan api. Dan di atas kepala unicorn api ini, berdiri seorang pria berjubah merah menyala. Orang kuat di tahap akhir penguasa bela diri, merasakan aura kuat merasuki pihak lain, ekspresi Su Jingnian menjadi serius. Di mana binatang kecil Luo Xiu itu, suruh dia keluar ke sini. Pria berjubah merah menginjak api unicorn, menghadap formasi pelindung gunung di bawah dan berteriak dengan dingin. Nama orang ini adalah Si Sutong, dan dia adalah murid langsung dari Kaisar Bela Diri yang kuat di wilayah Qinghai Barat. Gurunya dan leluhur dari Istana Ungu adalah teman lama. Si Sutong datang ke kerajaan negara bagian langit di wilayah selatan kali ini. Dia awalnya diperintahkan oleh tuannya untuk menyampaikan pesan kepada leluhur Istana Ungu. Tanpa diduga, dia mengetahui bahwa Istana Ungu telah dihancurkan dan leluhur Istana Ungu juga terbunuh. Pelakunya ternyata adalah seorang pemuda yang usianya kurang dari 20 tahun. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa pihak lain mampu menghancurkan Istana Ungu karena mereka mengundang dua Kaisar Bela Diri, dan kedua Kaisar Bela Diri telah pergi, jadi Si Sutong berani datang ke pintu. Saya mendengar dari guru bahwa alam rahasia kecil yang ditempati oleh Istana Ungu adalah tanah harta karun langka untuk berkultivasi. Leluhur Istana Ungu telah meninggal dan Istana Ungu telah dihancurkan. Dunia rahasia ini seharusnya menjadi milik tuan saya. Itu saja, dia menyipitkan matanya, dan matanya bersinar.